Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 8. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kedua kali ini, kita masih akan membahas materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Dalam pertemuan kali ini, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia antara lain, yang pertama adalah kita harus bisa membentuk identitas jati diri bangsa Indonesia. Dan ini diharapkan kita mampu untuk membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa agar tidak mudah terbawa arus budaya asing. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sangat diperlukan sehingga kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. Baik, mari sama-sama kita lihat contohnya. Bentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Contohnya, jati diri bangsa Indonesia itu apa? Yang pertama, mencintai tanah air. Sebagai pelajar, kita harus bisa mencontohkan cinta tanah air itu bisa dilakukan dengan cara menjadi salah satu petugas pengibar bendera. Kemudian yang kedua, mencintai keragaman budaya bangsa Indonesia. Contohnya, beragam budaya bangsa Indonesia, budaya, bahasa, suku, ras, dan lainnya. Sangat beragam sekali budaya yang dimiliki oleh bangsa kita. Mari sama-sama kita lestarikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, melestarikan kebudayaan bangsa. Bagaimana cara melestarikan kebudayaan bangsa? Contohnya, mungkin kita dapat melihat bagaimana cara melestarikannya. Tari tradisional atau lagu tradisional dan sebagainya. Nah, ini harus kita lestarikan sebagai bentuk identitas bangsa Indonesia. Yang keempat, mengenang jasa para pahlawan. Ini juga salah satu contoh nyata jati diri bangsa Indonesia. Ya, mengenang para tokoh pahlawan bangsa. Ini adalah salah satu foto para pahlawan yang telah berkorban demi nusa dan bangsa. Kemudian yang kelima, mencintai produk dalam negeri. Di sini juga terdapat foto cinta produk Indonesia, contohnya adalah batik. Batik adalah salah satu kebudayaan bangsa yang diakui oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian yang keenam, sikap ramah tamah. Sikap ramah tamah yang harus kita lakukan baik kepada orang yang lebih tua, lebih muda, dan orang yang berbeda suku, budaya, agama, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kita lihat contohnya. Nah, kesepakatan untuk tidak berkonflik. Ya, kesepakatan untuk tidak berkonflik di sini contohnya. Kita harus bisa menjadikan negara yang baik yang selalu mengutamakan perdamaian. Selanjutnya yang ketiga, memberikan arah tujuan dan menjadi pendorong dalam upaya mencapai tujuan bangsa. Jadi Pancasila ini kan mampu memberikan arah dan menjadi pendorong bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam alinea keempat. Kita lihat contohnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Ini tujuan daripada negara. Dalam alinea keempat di sini tertulis yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat adalah pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Nah, di sini Pancasila diharapkan mampu memberikan pedoman untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam hidup bernegara di Indonesia. Permasalahan ekonomi contohnya yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan berpedoman kepada Pancasila, yaitu sila kelima Pancasila, di mana wujud nyata dari sila kelima ini adalah memiliki contoh, di mana wujud nyata dari sila kelima Pancasila tersebut adalah koperasi. Contohnya, berpedoman kepada Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat contohnya, gemar menumbuhkan rasa tolong-menolong, selalu bergotong royong, dan menghargai, menghormati semua perbedaan baik budaya, perbedaan agama, suku, ras, dan sebagainya. Ini adalah salah satu yang terdapat dalam sila kelima. Kita lanjut yang kelima, yaitu sarana pemersatu bangsa dan negara. Jadi Pancasila ini diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara dengan semboyan dalam lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah pemersatu bangsa. Kunci persatuan adalah menghargai perbedaan. Ya, kita harus bisa menghargai salah satu perbedaan yang ada di negara kita. Contohnya, perbedaan agama, perbedaan suku, budaya, perbedaan ras, dan perbedaan lainnya. Baiklah para peserta didik yang Bapak banggakan, cukup sekian materi pertemuan kedua ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan kalian dapat memahami. Silakan kalian simpulkan materinya, kemudian kalian pelajari di rumah masing-masing. Untuk sementara pertemuan kedua Bapak akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.